Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus tentang motivasi dan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Sebelum kita menganalisis suatu kasus, hendaknya kita terlebih dahulu harus mengetahui gambaran kasus tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, masih ada sebagian pegawai yang belum memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya motivasi pegawai sebuah program dapat dilihat dari fenomena berikut. Yang pertama, pegawai yang meninggalkan jam kerja dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, beberapa pegawai yang melimpahkan pekerjaannya kepada pegawai honorer yang terlewat batas. Dan yang ketiga, pegawai yang mendelegasikan tugasnya kepada karyawan lain. Selanjutnya kita beralih ke penyebab kasus. Dari penyebab kasus yang diamati, ada dua faktor, yaitu faktor intrinsik dari pegawai, yaitu kurangnya kesadaran pegawai akan arti penting keberadaan dan kinerja dari pegawai itu sendiri. Yang kedua, kurang adanya rasa tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan. Yang ketiga, kurang adanya kerjasama yang positif dalam pembagian kerja antar sesama pegawai. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya pengetahuan pegawai tentang substansi pekerjaan. Faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik untuk pimpinan. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari pemimpin, di mana pengawasan penting dilakukan untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah efektif dan efisien. Yang kedua, kurangnya ketegasan pemimpin, di mana pemimpin sengaja lalai terhadap tugasnya sebagai pemimpin, sehingga karyawan pun tidak segan mengikuti tindakan yang dicontohkan oleh pemimpin. Selanjutnya, alternatif penyelesaian kasus, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran pegawai akan arti pentingnya keberadaan mereka melalui pembinaan dan pengarahan. Yang kedua, melakukan evaluasi pada kinerja masing-masing karyawan dan memperbaiki kesalahan yang selama ini terjadi. Yang ketiga, pimpinan meningkatkan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Yang keempat, meningkatkan kompetisi kerja dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Yang kelima, meningkatkan ketegasan pimpinan dalam pembagian tugas dan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Cara penyelesaian kasus yang pertama yaitu pimpinan harus memberikan motivasi kepada para karyawannya, karena dengan motivasi tersebut karyawan akan lebih semangat dalam bekerja. Yang kedua, seorang pemimpin harus berwibawa. Yang ketiga, pimpinan diharapkan dapat menyadari, merenungi, bermuhasabah dan introspeksi diri agar kedepannya pemimpin menjadi lebih baik sehingga dapat dicontoh oleh karyawannya. Yang keempat, seorang pemimpin harus tegas agar dapat disegani dan dihormati oleh karyawannya. Yang kelima, pemimpin harus cerdas, jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab karena merupakan kunci utama sebuah motivasi kepada karyawannya. Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Dengan contoh keteladanan yang diberikan pimpinan, pegawai akan terpacu untuk memperbaiki kualitas kerja sehingga terciptanya energi baru dan energi tersebut akan tertular ke karyawan lain. Hal inilah yang membuat faktor keteladanan begitu penting dalam menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Nah, itulah tadi penjelasan betapa pentingnya dan sangat dibutuhkannya motivasi dan cara memimpin yang baik dalam suatu organisasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.